Om Swastiastu. Nama saya Idewo Madi Satria Wibawa dari kelas 12 IPA 3 nomor absen 7. Pada video ini saya akan membahas tentang konflik Laut Cina Selatan. Untuk lebih lanjut silahkan disimak video berikut. Sengketa Laut Tiongkok Selatan merupakan sengketa terpanas di abad ke-21, di mana Tiongkok, Amerika Serikat, dan sebagian besar anggota ASEAN terlibat secara tidak langsung. Negara-negara yang terlibat dalam konflik Laut Cina Selatan adalah China, Taiwan, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, dan Malaysia yang saling berkepentingan dalam memperebutkan wilayah kawasan laut dan daratan dua gugus kepulauan Paracel dan Spratly di Laut Tiongkok Selatan. Adapun tiga hal mengapa negara tersebut terlibat dalam konflik Laut Cina Selatan. Pertama, wilayah laut dan gugus kepulauan di Laut Tiongkok Selatan mengandung sumber kekayaan alam yang sangat besar, meliputi kandungan minyak dan gas bumi serta kekayaan laut lainnya. Kedua, wilayah perairan Laut Tiongkok Selatan merupakan wilayah perairan yang menjadi jalur perlintasan aktivitas pelayaran kapal-kapal internasional, terutama jalur perdagangan lintas laut yang menghubungkan jalur perdagangan Eropa, Amerika, dan Asia. Ketiga, pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat di Asia. Dampak. Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki sengketa teritorial dengan Cina di Laut Cina Selatan. Meski begitu, manuver puluhan kapal ikan Cina yang kerap kedapatan berlayar di dekat perairan Natuna yang masih menjadi bagian dari zona ekonomi eksklusif Indonesia kerap membuat Jakarta ketar-ketir. Pada Januari 2020 lalu, Badan Keamanan Laut Bakamla Republik Indonesia mempergoki puluhan kapal ikan Cina yang dikawal dengan kapal penjaga pantai dan kapal fregat pemerintah Tiongkok menerobos masuk ke wilayah SEE Indonesia di perairan Natuna. Selain menerobos, kapal-kapal Cina itu juga turut mengambil ikan di wilayah SEE Indonesia. Republik Indonesia telah melayangkan nota protes terhadap Cina, namun Beijing membantah dengan menyatakan bahwa negaranya memiliki hak historis dan berdaulat atas perairan di sekitar Kepulauan Nansha di Laut Cina Selatan yang dianggap Jakarta masih wilayah SEE Indonesia. Presiden Joko Widodo bahkan sempat mengerahkan TNI termasuk beberapa jet F-16 dan kapal angkatan laut untuk mengamankan perairan Natuna. Laut Cina Selatan pada akhirnya kerap menjadi ganjalan relasi Indonesia dengan Tiongkok. Dari segi keamanan, Bakamla pada Juni 2020 menuturkan bahwa wilayah Republik Indonesia berpotensi terdampak jika sengketa Laut Cina Selatan memanas, terutama antara Amerika Serikat dan China. Peran Indonesia. Indonesia terlibat banyak dalam pengelolaan konflik tersebut. Indonesia sejak lama telah menyuarakan dukungan terhadap kode etik yang mengikat secara hukum di Laut Cina Selatan. Keterlibatan Indonesia juga telah mendukung serangkaian konferensi yang membahas isu tersebut. Ketika konferensi Phnom Penh ASEAN gagal mewujudkan pernyataan sikap bersama untuk pertama kalinya dalam sejarah organisasi akibat adanya tekanan Cina mengenai pertikaian di Laut Cina Selatan. Langkah diplomasi ulang-alik oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa pada akhirnya menjadi penyelamat. Indonesia berupaya mewujudkan peran khusus dalam konflik Laut Cina Selatan, yakni sebagai mediator dan kekuatan stabilitas. Indonesia memainkan peran tersebut dengan penuh percaya diri, terutama karena sejalan dengan pedoman tradisi kebijakan luar negeri bebas aktif, suatu doktrin yang memiliki tujuan ganda. Pertama, doktrin tersebut bertujuan untuk menghindari ikut campur dalam kekuatan eksternal dan memperkuat kebebasan negara dalam strategi non-blok. Kedua, politik luar negeri bebas aktif juga menegaskan bahwa Indonesia tidaklah bersikap pasif, namun sebaliknya menetapkan peran aktif dalam hubungan internasional.
Sekian tanggapan saya mengenai konflik di Laut Cina Selatan. Jika saya ada salah kata atau salah perbuatan, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.